Semua negara ASEAN mengalami krisis moneter di tahun 1998. Semua negara berstrategi keluar dari masalah krisis keuangan dengan cara masing-masing. Di Indonesia, membuang rezim junta militer yang dibungkus demokrasi Orde Baru Pak Harto dan menggantikan sistem bernegara sekaligus. Hingga di tahun 2002, atas nama reformasi Undang-Undang 45 diubah menjadi Undang-Undang 2002. Yang menurut si Sontoloyo ini, perubahan ini kebablasan. Ini dosa tokoh reformasi yang harusnya bisa membuat negara lebih berdaulat ternyata menjadi negara partai dan negara parlemen. Reformasi merusak sistem yang founding father bangsa Indonesia sudah bangun dengan ide ala barat karena memang dibiayai dan diprakarsai barat. Siapa itu tokohnya? Kalian harusnya menyadari sekarang. Indonesia tidak berdaulat juga yang kalian buat. Malaysia bagaimana? Malaysia punya strategi yang terbukti efektif membangun dengan membangun pusat pemerintahan baru, membangun Petronas Tower dan membawa Formula One F1 balap mobil bergengsi menjadi objek wisata dunia ke Malaysia. Semua dengan kekuatan sendiri. Namun sayangnya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme di Malaysia hingga saat ini masih kuat. Ke Thailand sekarang. Thailand sangat menarik strateginya. Kalau sahabat ke Bangkok tahun 90-an awal deh. Bangkok adalah kota setengah Jakarta metropolitannya. Kumuh, macet, dan tidak terlalu welcome terhadap turis. Ketika sekitar krisis moneter di tahun 1998 hingga 2002, Bangkok hampir sama dengan Jakarta. Namun saat ini, sekarang di 2021, Bangkok sudah melewati Jakarta. Menurut saya loh ya, mulai dari bandara Suwarna Buminya hingga tengah kota Bangkok, semua berubah. Pesat sekali tumbuhnya. Thailand itu turisnya datang 4 kali lebih banyak dari turis datang ke Indonesia. Indonesia paling top 9 juta turis datang. Itu pun terbanyak turis yang bolak-balik Batam, Singapura. Bukan turis ke Bali atau turis asing berbisnis di Jakarta yang banyaknya. Thailand itu 40 juta turis asing datang setiap tahunnya. Length of stay-nya, lama tinggal di sana lebih dari 7 hari. Sementara turis di Indonesia rata-rata nggak lebih 3 hari. Ada hal yang menarik ketika krisis terjadi di Thailand waktu tahun 1998. Sang raja kala itu, Bhumibol Adulyadej, mengatakan di depan rakyatnya, Thailand miskin dan bangkrut. Kemudian dia menghormat kepada rakyatnya. Dan tahu apa yang dilakukan rakyat Thailand kemudian? Sumbangan emas, harta benda, serta uang mengalir deras hingga katanya mencapai 20 billion dolar data yang didapat. Yang dipakai untuk memutar ekonomi dalam negeri Thailand. Thailand itu kompak, Thailand itu gotong royong, Thailand itu mengerti menyumbang negara dan percaya pada negaranya. Dan di sini kita ambil hikmahnya. Kekuatan gotong royong ternyata solusinya, kekuatan wisata ternyata solusinya. Jadi saya kepikiran, para new mind, sahabat semua, saat ini kita sedang mengadakan acara di Bali untuk mempromosikan Bali, membangkitkan wisata dan UKM Bali. Bagaimana kalau kita gandengan tangan gotong royong untuk mempromosikan Bali hanya dengan men-share kegiatan Millionaire Race di Bali tersebut, di sosmed Anda. Walau tidak bisa ikut acara tersebut, namun tetap berkontribusi dengan bergabung di sosmed Millionaire Race. Share sebanyak-banyaknya ke seluruh kolega, sebar hashtag Bali Race, Bali Rise, Bali Bangkit, Bali Menang, dan banyak lagi hashtag agar dunia melihat bahwa Indonesia, Bali menang. Sahabat semua, terima kasih kontribusi Anda. Walaupun sedikit, itu sangat berarti. Itulah gotong royong. Itulah yang membuat Indonesia menang.